Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, sahabat baik. Kita bertemu kembali dengan saya Winda Gunarti, Master Penguji dari LSK Pendidik PAUD yang pada hari ini akan menyampaikan tentang Standar Kompetensi Lulusan atau SKL Pendidik PAUD yang baru saja diperbaharui, yang merupakan salah satu tugas dalam kegiatan BIMTEK Master Penguji tahun 2025. Ya, izin saya share screen terlebih dahulu. Baik, sudah terlihat ya. Oke, ya pada kesempatan ini eh, saya akan memaparkan tentang beragam perubahan yang terjadi pada dokumen standar kompetensi lulusan, khususnya pada bidang keterampilan pendidik PAUD. Dan sudah ada beberapa perubahan yang terjadi pada SKL tersebut ya. Oke, di mana perubahan tersebut ini bisa kita lihat satu demi satu. Yang pertama ini ada pada profil lulusan, kemudian yang kedua pada capaian pembelajaran, dan yang ketiga pada struktur kompetensi lulusan. Nah, sebelum kita melangkah pada perubahan-perubahan tersebut, mungkin kita mencoba mengingat kembali apa itu standar kompetensi lulusan atau SKL, di mana SKL ini merupakan kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup tiga hal, yaitu sikap atau afektif, kemudian pengetahuan atau kognitif, dan keterampilan atau psikomotor. Di mana referensi penyusunannya ini berasal dari Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia, yang kedua dari Standar Kompetensi Khusus yang memang dimiliki oleh bidang keterampilan tertentu, dan juga pada Standar Kompetensi Internasional. Dalam hal ini, SKL tersebut akan digunakan atau bisa digunakan untuk acuan penyusunan kurikulum maupun untuk acuan penilaian dalam penentuan kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan. Ya, baik. Yang berikutnya kita akan lihat perubahan-perubahan yang terjadi pada profil lulusan untuk SKL Pendidik PAUD, di mana gambarannya ini harus mencakup ya, pertama bidang kompetensi, kedua batasan pengetahuan, yang ketiga ruang lingkup kompetensi, yang keempat cara kerjanya, yang kelima acuan kompetensi yang dipersyaratkan, dan terakhir tingkatan kualitas hasil. Ada perubahan pada rumusan profil lulusan pada SKL Pendidik PAUD, di mana bisa dilihat ini pada rumusan lama, ya. Nah, pada rumusan lama terlihat eh, ada beberapa yang memiliki kesamaan, tapi ada juga perbedaan, karena di sini kita mengacu kepada dokumen tentang standar kompetensi pendidik PAUD yang terbaru. Ya, nah di mana pada rumusan lama kita mengacu kepada Permendikbud 137 tahun 2014, sementara untuk rumusan baru kita sudah mengacu kepada peraturan Perdirjen, khususnya pada Perdirjen Guru dan Tenaga Pendidikan, Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi nomor 2626 ya, tentang model kompetensi guru. Ya, sehingga nanti kita dapat melakukan stimulasi pembelajaran sesuai dengan tahapan dan kebutuhan perkembangan anak. Adapun rumusannya bisa dilihat pada slide ini. Apa yang berubah? Nah, di sini perubahannya ini di dalam rumusan profil lulusan tersebut sudah mengandung 6 cakupan ya, atau 6 komponen. Yang pertama adalah pada bidang kompetensinya, sudah jelas itu pada pendidik PAUD. Kemudian batasan pengetahuan yang harus dimiliki, kemudian ruang lingkup kompetensinya itu apa, cara kerjanya bagaimana, kemudian acuan kompetensi yang dipersyaratkan, serta tingkatan kualitas hasilnya itu bagaimana. Ya, oke.
Baik, kita akan lihat berikutnya adalah pada capaian pembelajaran ya. Jadi komponen yang kedua yang mengalami perubahan itu adalah capaian pembelajaran, di mana capaian pembelajaran ini merupakan kemampuan yang diperoleh melalui internalisasi pengetahuan, sikap, keterampilan, dan kompetensi yang merupakan akumulasi dari pengalaman kerja ya. Di mana rumusannya itu tersebut gitu harus mengacu kepada yang pertama, untuk komponen sikap dan tata nilai, ini tidak terjadi perubahan ya karena kita mengacu kepada rumusan kompetensi yang melekat pada masing-masing peserta didik yang sesuai dengan deskripsi umum pada KKNI. Jadi ada 6 ya kemampuan yang sudah merupakan kemampuan yang menetap gitu ya, atau sudah established yang harus dimiliki oleh setiap peserta uji ya atau peserta didik ya pada level apapun. Jadi ini merupakan eh, kompetensi yang sifatnya itu given ya. Kemudian yang kedua, ini perubahan yang nanti akan kita lihat adalah pada rumusan capaian pembelajaran pada pengetahuan yang dikuasai, di mana dalam rumusan tersebut ini harus merupakan jabaran pengetahuan yang mendukung untuk dapat melaksanakan kompetensi kerja agar bisa melakukan apa gitu. Jadi si peserta tersebut harus memiliki basis pengetahuan apa sehingga bisa melakukan sesuatu gitu ya. Kemudian yang berikutnya adalah rumusan capaian pembelajaran untuk kemampuan kerja, di mana dalam rumusan tersebut harus merupakan jabaran kompetensi kerja yang ditulis secara berurutan sesuai dengan langkah pekerjaan yang dilakukan, kemudian harus ditulis dengan menggunakan kalimat aktif dan menjadi unit kompetensi pada struktur kompetensi lulusan. Ini bisa dilihat pada rumusan capaian pembelajaran berikutnya ini ya. Ini rumusan lama di mana dalam komponen sikap dan tata nilai ini sama tetap ada 6 kompetensi. Kemudian pada kemampuan bidang kerja pada rumusan lama ini hanya terdiri dari 4 kemampuan. Kemudian pada pengetahuan itu ada 6 kemampuan. Kemudian ada komponen hak dan tanggung jawab serta ada komponen kewirausahaan. Nah, sedangkan ini terjadi perubahan pada rumusan baru. Ya, pada rumusan baru untuk sikap dan tata nilai itu masih sama, tetap 6 yang merupakan kemampuan yang sifatnya given. Kemudian kemampuan bidang kerja ini sudah terjadi rumusan yang lebih detail lagi. Yang awalnya hanya terdiri dari 4 rumusan, kemudian sekarang berubah menjadi 17 rumusan yang menggambarkan kemampuan bidang kerja yang harus dikuasai oleh seorang peserta didik atau peserta uji, ya. Sedangkan pengetahuan yang dikuasai itu masih sama, yaitu masih 6 kemampuan yang harus dikuasai, ya. Kalau kita lihat dari analisanya, jadi komponen sikap dan tata nilai serta komponen pengetahuan yang dikuasai itu tidak mengalami perubahan sama sekali. Nah, sementara kemampuan bidang kerja yang awalnya, mohon maaf, hanya 4 kemampuan, kemudian berubah menjadi 17 kemampuan yang lebih detail. Komponen hak dan tanggung jawab pada rumusan lama ditiadakan, karena komponen ini sejatinya sudah ada di dalam komponen sikap dan tata nilai. Sedangkan komponen kewirausahaan ditiadakan juga. Nah, kemampuan mendongeng yang menjadi salah satu kemampuan di kewirausahaan ini harus menjadi salah satu kemampuan yang dimasukkan di dalam komponen bidang kerja, karena salah satu kompetensi yang harus dimiliki oleh pendidik PAUD itu adalah mampu melakukan kegiatan bercerita atau mendongeng. Ya, nah sedangkan kemampuan menjadi seorang koreografer lagu dan gerak anak ini juga ditiadakan karena kemampuan tersebut bukan kemampuan yang bersifat esensial yang harus dikuasai oleh seorang pendidik PAUD. Apa dampak perubahan ini? Nah, tentu saja ada banyak dampaknya ya. Yang pertama, ini adalah pada perubahan pada dokumen struktur standar kompetensi lulusan yang lama menjadi standar kompetensi lulusan yang diperbaharui.
Ya. Yang kedua, karena perubahan tersebut, maka ini berdampak juga pada acuan penyusunan kurikulum pada lembaga kursus atau pelatihan peningkatan kompetensi, khususnya pada bidang keterampilan pendidik PAUD. Ya. Yang ketiga, ada perubahan acuan penilaian dalam penentuan kelulusan peserta didik pada kursus atau pelatihan, khususnya pada bidang kompetensi pendidik PAUD. Dan ini juga berdampak pada perubahan pada kisi-kisi uji kompetensi, baik itu pada kisi-kisi yang berkaitan dengan uji teori maupun pada kisi-kisi yang berkaitan dengan uji praktek, ya. Dan yang terakhir, perubahan pada struktur rubrik penilaian dan form scoring yang digunakan untuk uji kompetensi. Oke. Gagasan aplikatifnya apa terjadi perubahan ini? Nah, tentu saja ini gagasan aplikatif tersebut mengacu kepada siklus ya yang seharusnya terjadi ketika perubahan itu dilakukan. Yang pertama adalah bidang keterampilan pendidik PAUD tentu saja harus mengacu di sini dalam penetapan struktur kompetensinya itu mengacu kepada kebutuhan masyarakat. Yang kedua ada kajian banding atau benchmark yang sifatnya itu terstandarisasi, baik itu benchmark yang berkaitan dengan misalnya kebutuhan yang dipenuhi oleh universitas ya sebagai satu lembaga penghasil tenaga kependidikan maupun juga kita melakukan benchmark pada lembaga-lembaga PAUD di mana mereka itu akan menjadi user eh, terhadap ya tenaga pendidik PAUD. Kemudian juga kita bisa melihat pada kajian ilmu dan teknologi baru yang berkaitan dengan dunia pendidikan anak usia dini dan tentu saja kita lihat juga pada jenjang KKNI dan deskripsinya. Nah, setelah penetapan itu dilakukan, maka kita akan melakukan penyusunan dokumen ya. Dari penyusunan tersebut dilakukan beberapa tahap dari mulai penyusunan, penelaahan, kemudian uji publik draft sampai kemudian finalisasi. Nah, dari tahap kedua penyusunan dokumen tersebut, kita akan lakukan validasi SKL, di mana dalam validasi tersebut pasti kita juga membutuhkan tenaga ahli yang di bidangnya termasuk juga user atau pengguna. Nah, dari masukan-masukan yang kemudian didapatkan, baik itu dari ahli yang terkait maupun dari user, ya, maka kita bisa melakukan revisi sampai akhirnya dilakukan penetapan SKL. Nah, setelah ditetapkan atau disahkan, ya, kemudian tentu saja yang kita lakukan adalah kita akan menggulirkan program sosialisasi dan penerapan. Ini penting karena apa? Untuk diketahui oleh publik. Nah, dari hal tersebut kan mungkin saja akan ada masukan dari publik, maka masukan-masukan tersebut bisa kita lakukan kaji ulang sehingga terjadi perubahan-perubahan yang signifikan untuk perbaikan kompetensi di masa yang akan datang, ya. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga hal ini berguna untuk semuanya. Terima kasih atas segenap perhatiannya. Diakhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.